dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang sedang Bapak jalani sekarang ini? Dukungannya gitu. Kalau dukungan dari guru kebetulan kan kemarin ada informasi bahwa TGPT yang sampai ada kalau tidak salah gitu kan, sehingga guru-guru itu mungkin melihat kami yang antusias untuk daftar dan mengikuti TGP, guru-guru juga sempat ikut dan sempat banyak gitu. Nah kemudian dukungan secara langsung ya dari sekian banyak pasti ada lah yang cuek dan acuh gitu kan, pasti ada juga, tapi mayoritasnya mendukung. Kalau dari kepala sekolah Luar biasa mendukung. ayo nanti tempat itu menyempatkan diri. Luar biasa kalau ke sekolah totalitas lah, alhamdulillah. Iya. Jadi tidak ada halangannya untuk dukungan dari teman sejawat ataupun dari kepala sekolah. Baik Bapak, kemudian apa Pak bentuk dukungan yang mereka berikan terhadap kegiatan pimpinan Bapak? Guru-guru hari ini atas undangan saya waktu 2 hari kebelakang diingatkan, alhamdulillah pada hari ini ada hadir. Mungkin bagian dari dukungan walaupun mungkin hari ini sedang melakukan dari. Dan kalau sekolah juga luar biasa, malam saya kontak Bapak jangan lupa sampai jam 8 kita mulai, alhamdulillah lah walaupun mungkin barusan ada isi. Kalau sebelum-sebelumnya selain dari kegiatan ini bentuk dukungan dari rekan atau kepala sekolah seperti apa Pak? Dukungannya seperti apa ya? Jadi itu menuju Pak Andri Jum, ayah halangan gitu, tidak bisa melaksanakan karena ada sesuatu. Teman-teman yang lain mah sok Andri ikuti aja kalau misalkan ada tugas yang lain gitu. paling di kelas juga Bu, waktu dulu ketika modul 1.1 ketika masih ada siswa itu sering rolling dengan guru. Rollingnya artinya jam, saya kan biasanya jamnya yang terakhir, jam sesi ini gitu kan, makanya saya di rolling ke jam pertama gitu. Itu mungkin bagian dari saya itu. Kemudian tadi yang dikatakan oleh Ibu, mempersilahkan ketika saya itu betul ada ketika waktu rapat dinas kemarin ketika dengan Kapolsek kemudian dihadiri Kapolres, saya berbahagia ketika itu mohon izin dalam keadaan dia mempersilahkan gitu, termasuk Bapak Pengawas. Alhamdulillah ya Pak, berarti tidak ada halangan untuk melakukan kegiatan di TGP ini. Kemudian selanjutnya Pak, apa tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalani kegiatan guru penggerak di lingkungan sekolah? Tantangannya apa Pak? Tantangannya di lingkungan sekolah itu berat ketika apa sih, nggak tahu itu Bu Yona ataupun doa lah, guru itu nyamannya selalu bukan mengiming-iming ya, selalu berkata kepala sekolah dan pengawas gitu kan. Jadi seolah-olah apa nyamannya, apa guyonan, apa gimana, apa doa lah gitu seperti itu. Tapi ambil positifnya saja gitu kan, dengan bahasa yang santun ya, doa nawe kaitan gitu. Itu beban sebetulnya, beban termasuk yang dikatakan guru penggerak itu mungkin kita harus bisa menggerakkan dan harus ada pembeda gitu kan dari sebelumnya. Itu beban yang belum bisa terrealisasi. Kalau untuk menggerakkan atau untuk mengajak, karena itu mah kebiasaan saya di ranah kehumasan gitu kan. Yang jadi beban itu ketika dengan anak aja, ketika dengan anak-anak saya jadi guru penggerak ya, ada pembeda tidak ngajar deh dan sebelumnya dan sekarang gitu kan, itu beban gitu, dengan siswa gitu. Jadi harus ada bedanya dari kemarin gitu ya. Dulu ditinggal lihat kubatur di masa itu kan dinilainya, dinilai itu guru penggerak gitu kayaknya. Ya baik Pak. Selanjutnya Pak, apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut Pak? Pertama, satu saja
Santai artinya tadi dengan ada dorongan dari guru, kemudian tantangan mahasiswa, santai artinya kita berusaha semaksimal mungkin agar apa yang diucapkan oleh mereka itu ada perubahan untuk saya gitu kan, bisa lebih baik lagi gitu. Intinya dengan apa bukti ya, bukti bahwa kita itu bisa gitu. Buktikan aja dengan tindak tanduk kita di sekolah gitu ya, Pak. Siap. Kemudian Pak, apa rencana Bapak ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak ini dapat berjalan dengan maksimal Pak? Rencana kita ke depan. Rencana ke depan pertama di tataran Wakasa kemarin itu ada disebut dengan kelompok belajar ya, kober namanya, kelompok komunitas belajar itu mungkin ada keterkaitan dengan modul berapa kemarin kalau baca-baca itu pengintan kita tidak lanjut dari itu penelitian komunitas belajar itu sekarang itu di tahun ajaran baru itu mau ada semacam tindak lanjut dari komunitas belajar itu semacam FGD, forum diskusi guru. Itu diterapkannya itu mau di rapat dinas ataupun rapat insidental, dimana karena di rapat mutu SMA itu yang merah itu adalah literasi literasi dan numerasi, sehingga kemarin ketika membahas rapat mutu sekolah itu kami wacananya kalau sekarang itu mau mengadakan guru bagaimana literasi lah gitu. itu dengan FGD itu salah satu mungkin tindak lanjut yang termasuk kami itu jantan koordinatornya ibu. Keren. Jantan koordinatornya dibawa ke rumah saya, kemudian tidak kena dia mah calon penggerak kena kayak keterkaitan sok kena ketua ya di sapot koltunya. Tapi alhamdulillah Pak, berarti itu suatu anugerah juga buat kita, kepercayaan. Aku ayah aja di guru penggerak, oh ternyata ada dipercaya sana bareng EKG jantan repot ke orang beban gitu. Tadi itu apa ya, FGD ya Pak? FGD FGD forum diskusi. Itu forum diskusi dulu apa sih maksudnya? FDG. Pokoknya dari komunitas belajar aja Bu. Komunitas belajar untuk kegiatannya FGD. Namanya komunitas itu kan itu harus tertera di hidup, harus tertera di website sekolah. Komunitas belajarnya itu sudah membuat dengan lisensian lah gitu, dengan rekan-rekan teh namanya Kejar Semansak. Komunitas belajar satu simas itu. Kejar Semansak. Itu salah satu bentuk pendidikan tindak lanjut dari rapat itu yang bertanda merah. Lanjutnya Pak, versi yang adalah refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1, 1, 2, dan 1, 3. Modul 1, 4 masih dalam proses ya Pak. Nah pertanyaannya, apa saja yang sudah Bapak pelajari di modul 1, 1, 2, dan 1, 3? Masih ingat? 1.1 itu filosofi KHD, kemudian yang kedua itu nilai peran guru penggerak, yang ketiganya itu tentang fisik dan perubahan, prakarsa perubahan. Kalau dikaitkan antara modul 1.1 sampai 1.3 itu keterkaitannya luar biasa. Jadi betul kita luar biasa program ini, dari mulai kita menyadari diri, berefleksi diri lah gitu. Kemudian sekarang mungkin kita mulai bertindak lah gitu, berbuat, itu keterkaitan. Kalau untuk modul 1.4 kan belum selesai lebih berat lagi katanya 2.4. Aduh. Apalagi nanti aksi nyatanya bulan Agustus dia. Mumpung sibuk-sibuk apa namanya sama. Ya Pak, selanjutnya ya, apa yang Bapak pelajari sudah diimplementasikan di kelas Bapak khususnya, kemudian berikan contohnya Pak. Sesuai dengan PI 1 ya.
karena kita kan kemarin menjelang kalau untuk penerapan di sekolah itu mungkin masuk ke kelas itu ketika saya mempelajari modul seperti 1 aja gitu. 1, 2 dan 1, 3-nya itu kebetulan sekolah menjelang US, PSAT gitu kan, dan kemarin gitu. Jadi tidak ada penerapan langsung dengan siswa. Tapi kalau berkolaborasi dengan rekan-rekan, komunikasi dengan para sejawat, mungkin adalah hubungannya dengan pendidikan yang pernah saya lakukan gitu kan. Rapat dinas. Tapi melihat aksinya di demonstrasi Nukarari itu bapaknya itu, alhamdulillah banyak foto-foto dengan anak-anak. Mungkin itu foto-foto satu acara banyak. Itu tadi tuh bingung oke gitu. Jujur waktu belajar paling semester 2 akhir. Tapi kalau dengan anak pramuka itu di S10 paling. Kalau pramuka itu kan selalunya itu paling itu mah di luar jam pelajaran gitu kan. Itu mah sering gitu kan dengan anak-anak gitu. Tapi dengan adanya dokumentasi itu, walaupun Bapak belum menjadi guru penggerak, sebenarnya penerapannya sudah gitu. Pak ya. Jadi entong pesimis Bapak Abi mah tak akan nerapkan entong Pak. Sebab itu sebelumnya juga Bapak mah sudah bisa mengimplementasikan dari khususnya materi-materi di modul 1 ini sebenarnya sudah gitu. Tapi Bapak tidak percaya diri ya Pak. Dan yang paling menyesal itu asana pernah tapi tidak terdokumentasikan. Itu Itu mungkin sebagian lah gitu kan. Saya makan kadang pulang foto sendiri aja gitu kan. Itu spontanitas dari rekan-rekan. Ya, jadi kalau payunannya Pak jangan cermin oke bahwa segala sesuatu harus didokumentasikan. Sebenarnya sudah sih Pak, itu sudah mencerminkan kegiatan yang implementasi dari filosofi, nilai dan juga visi dari adat Prakasa Perubahan Pak. Pokoknya nanti jangan pesimis lah. Sebelum mengikuti sudah waktu mengikuti waktunya mepet, jadi tidak bisa terlaksana ya. Apalagi kalau waktunya panjang mungkin akan lebih maksimal lagi mungkin untuk implementasi. Sudah bagus Pak itu. Kemudian Pak, apakah terjadi perubahan terhadap murid Bapak di kelas dan bagaimana tanggapan atau respon murid terhadap perubahan yang dilakukan? Ini PI1 udah sih. Mungkin sama Bu di PI1 saja Bu. Perubahannya sudah ada ya. Kemudian respon muridnya juga mungkin akan lebih semangat ya Pak dalam mengikuti pembelajarannya. Dan di sana itu mau diterapkan itu di MPR sekarang dan di Pramuka dengan anak-anak itu. Rencana tindak lanjut ya untuk selanjutnya. Dan selanjutnya Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah menerapkan modul 1, 1, 2 dan 1, 3 di kelas? Perasaannya Belum puas Bu. belum ya? Belum puas Karena merasa belum maksimal. Iya. mudah-mudahan bisa dimaksimalkan lagi Siap. ya Pak selanjutnya. Jadi tantangan juga itu. Kemudian Pak, apa yang sudah baik dan yang perlu Bapak perbaiki ke depannya? Dengan siswa Ya, di pembelajaran boleh, dengan rekan boleh. kalau di pembelajaran yang harus diperbaiki itu karena gimana ya Bu ya, kemarin waktu di diskusi itu dengan rekan-rekan itu kalau kita ingin profesional itu yang fokus itu jangan terlalu banyak jabatan intinya gitu. Yang ingin diperbaiki itu sekarang dengan siswa harapan bagi ke depan juga ingin masuk ke kelas itu lebih rutin lagi. Bukannya saya malas, tapi karena ketika saya hadir di sekolah, tugas ini, ketika saya di luar sekolah gitu kan, ditugaskan oleh kepala sekolah, oleh sekolah gitu kan untuk mewakili itu kan, kadang anak jadi pelantar gitu kan itu, nah itu yang diperbaiki itu masuk di kelas lebih intensif lagi lah, lebih lagi. Tapi kayaknya
tentang jabatan. Kemarin kan Kita biasa malah kan. kemarin oke waktu rapat dinas waktu aina sedang para wakasa itu pada rotasi, habis itu pada resign gitu. Gini kan. Saya diri gitu. Itu juga salah satu dukungan, mendukung juga untuk karir kita. Berarti kepercayaan penuh untuk kita jangan disia-siakan gitu. Tapi ya itulah apa resikonya. Oh yang layak kayak kaderisasi bu, gitu. Ada masih muda Pak Andreas. Nah itu nanti resiko nama orang pada pintar-pintar membagi waktunya yang lebih saja nanti Bapak. Kemudian Pak selesai yang itu selanjutnya di sesi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah Pak. Tapi teh yang terus itu komunitas praktisi teh dengan komunitas belajar persis atau sama tidak gitu. Ternyata yang terus gede gitu. Macam-macam komunitas praktisi anu tadi FGD eta termasuk itu komunitas praktisi. Upami sarang di sekolah, yang penting di sekolah aja dulu Pak. Di sekolah kita membuat komunitas praktisi sekolah. Tadi Bapak anu kejar semansaknya forumnya, lingkupnya sekolah atau nanti luar sarang sekolah. Guru-guru di sini. Karena kan sasarannya kita akan menggenjot literasi guru itu. Berarti lingkup sekolah. Masuk sekolah. Ini sudah masuk, sudah ada. Berarti tapi belum terrealisasi Betul. Oh iya. Sudah ada apa rancangannya Pak. Nah itu bagus itu. Kalau misalkan semacam tapi kan humas ya sok kadang di WA itu ada grup khusus wali murid kumpul. Apakah itu grup WhatsApp itu bagian dari komunitas praktisi? Dengan orang tua bisa saja dengan orang tua karena di komunitas praktisi itu kan namun kemarin keresahan yang sama dalam suatu organisasi gitu bisa didamaikan ke komunitas praktisi oke. Jadi selain di lingkungan sekolah juga di luar lingkungannya itu bersama orang tua. Lainnya Pak dari pemetaan komunitas praktisi di lokal kalian 1 dalam komunitas praktisi mana saja Bapak memiliki peran dan pengaruhnya Pak. Kemarin masih ingat komunitas praktisi ada berapa tahap? Pertama tahap merancang tidak lanjut menunggu kembangkan eta gitu ya. Nah eta ya berarti Bapak di tahap kalau melihat dari tadi ya masih dalam tahap berarti merancang. Kemudian perannya dalam tahapan ini apa Pak? Kalau koordinator apa? Bisa koordinator aja. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana dengan di sekolah sendiri? Apakah Bapak mulai merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan awal? Kemarin komunikasi guru itu kan rencananya kan FGD ini bukan di merger ya, digabungkan dengan rapat dinas. Rapat dinas itu ada forum komunikasi, itu nama diskusi lah dengan guru-guru teh gitu. Itu guru-guru bagus kan soalnya. Kemudian tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat Anda mengajar dan bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut. Ini ayatnya pada di ayat tadi teh apa tantangannya kemudian untuk mengatasinya apa? Tantangannya mungkin keaktifan guru-guru. Karena belajar dari rapat dinas itu banyak guru yang tidak hadir gitu kan, alasannya itu. Kemudian mungkin caranya kemarin dengan Bapak
dengan Bapak Kepala Sekolah itu sudah rencana ada penggabungan anggaran rapat dinas dengan kegiatan hotel itu mau caplok gitu. Jadi ada semacam apa sih, ada uang transport lah gitu. Gimana ya laporannya? Seperti itu Bu. Dukungan materi berarti ya. Rencana apa? Dari pihak sekolah berarti Ya. ya. Juga lebih ke reward. Kan di akhir ya di bulan September kalau tidak salah itu kan selalu ada penilaian guru, ada penilaian karyawan GTK guru dan tenaga pendidikan itu kami di bawah kehumasan yang audit itu salah satu kan reward itu track recordnya dari rapat dinas keseharian dan sebagainya gitu. Jadi biasanya waktu kemarin itu diberikan pas hari guru itu apa ya, November atau tidak Ya. salah November guru kita masuk Kriteria. kerjaan kan pemenang. Alhamdulillah. Bagus, hebat. Untuk ngasih motivasi oke-nya akan Tapi guru-guru. ketika kemarin itu ada tembut nanti abi nu menyelenggarakeun gitu. Dulu kayak dulu ya. Tapi itu kan penilaian ke anak. Iya. Anak diberikan semacam. Oh, yang menilainya anak. Semua anak diberikan semacam Google Form itu. Iya. Google penilaian guru, penilaian TU oleh anak, penilaian guru dan TU oleh Universitas Jawa, penilaian guru dan TU oleh kepala sekolah. Ada 3 kriteria penilaiannya, guru, kepala sekolah dan siswa. Oke, lah itu kayak ini. Tapi udah mencerminkan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya Pak. Mau tapi teh termasuk mulu galak mungkin. Galak tuh, galak gitu. Tapi baru datang jadi favorit ada nanti gitu. Ting favorit kira naon gitu. Kita sering komunikasi dengan anak. Nah, Anak di antaranya itu seperti apa mana aku lebih dekat dengan anak-anak itu kelebihan. masuk di luar sekolah di luar sekolah yang jadinya pendekatan anak Ada saja guru yang kurang masuk pengajar. Misalkan ada optimis deh balah gitu coba. Jadi itu oke untuk ditanya. Ya Pak, selanjutnya ya Pak. Apa saja hal menarik yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi Pak? Yang menarik apa ya, kalau merintis kemarin FBD itu dengan para wakasen itu yang menarik tidak ada Mungkin dari dukungan rekan atau siapa gitu. tapi yang menarik itu kemarin waktu diskusinya itu menentukan tema gitu kan yang disampaikan dari beberapa lokasi ketika kita diskusi itu apa temanya sana gitu apa judulnya gitu kan sehingga kemarin diberikan satu kesimpulan dapat sekolah itu dimana guru itu diberikan kebebasan lah intinya ketika FGD itu ada hal yang didiskusikan gitu kan baik itu masalah peserta didik baik masalah kerja ataupun kaitan dengan model ataupun strategi pembelajaran gitu kan. Jadi kita masih lebih ke kalau di SD itu mungkin KKG Bu atau di SMA itu ada Di ini mah lingkupnya sekolah. sekolah gitu kan. Misalkan bagaimana cara anak ini teh udah sih harus sebut karena PPKN kan matematika mah henteu. Nah itu kan lagi ke sharing nah sehingga mereka yang menarik itu lebih alot menentukan tema itu gitu kan menentukan tema itu kan harusnya emang kalau misalkan kita merealisasikan dari buku pendidikan itu yang namanya literasi itu guru itu sering baca teh syarat di bapak pengawas mah harus membedah buku kan kita kelemahannya di situ bukunya buku siapa gitu kan makanya kemarin teh yang rada alot tuh sedang menanyakan teh ya guru bongkar buku mah tidak cukup ke 1-2 jam gitu kan ditambah lagi SDM kita seperti ini makanya kemarin kita
jalan. Guru dibagi 3 per bulan itu mereka tampil. Ada yang sebagai moderator, penyaji, dan kemudian itu kan untuk yang memandu diskusi lah gitu. Itu diantara. Berarti itu Bina Merintis sudah terbuat program. Udah. Insya Allah rencana bulan ini, bulan Juli sekarang, awal sekarang itu. Berarti itu sudah tahap mengembangkan, Pak. Mengembangkan. Bahkan anggarannya pun sudah ada anggaran. Itu anggaran iya. tidak ada semua anggaran. Jadi sudah bukan tahap merintis lagi, komitmen Bapak Pak ya kan? Ya, Bapak Pak. Sudah mulai merintis. Sama awas ke acan, oke, ayah niat, karena terus tiara salah betul. Ini mah sudah bagus ya, kalau sudah terbentuk program, bahkan ada anggarannya. Terus hebat sekali itu ya, Pak. Nah selanjutnya Pak, strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak? Karena tadi Bapak mau terus berjalannya, adakah strategi untuk melakukan kedepannya gitu komunitas praktisi tersebut? Strateginya mungkin belajar dari pengalaman, karena ini kan mungkin embrionya itu dari rapat dinas dan kota digabungkan. Nah strategi bagaimana? Sekali lagi kan tantangannya itu keaktifan kehadiran guru dan TU. Nah bagaimana strateginya? Nah, makanya kemarin munculnya anggaran ABCD itu adalah bagian dari strategi itu kan. Satu itu. Yang kedua, kemarin sepakat kita harus absensi itu harus terpisah antara rapat dinas dengan FGD. Endingnya nanti ke penilaian guru dan TU itu endingnya nanti di bulan November. Kemudian Pak, apa rencana yang Bapak lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah terbentuk, terutama atasnya, agar dapat belajar bersama demi meningkatkan hasil belajar murid, Pak? Rencananya, misalkan program awal tadinya Bapak bagaimana menawan hela gitu, yang berkaitan dengan murid, misalkan bagaimana menyusun hela RPP atau apa gitu, rencananya di komunitas tersebut. Emang kan tadi di awal ketika menentukan tema itu alot lah gitu dengan beberapa rekan, tapi muncul lebih ke berkeberpihakan ke anak, diantaranya bagaimana kita cara mengajar dengan menggunakan model. Dan diantaranya itu model yang akan dipelajari itu ada 2 Bu, problem solving dan satu lagi satunya yaitu dengan diskusi seharusnya dengan kepala sekolah dan juga guru-guru, dan kebetulan pada kesempatan kali ini anak-anak juga bisa mengikuti kegiatan diskusi ini, dan saya haturkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah bersedia untuk mengikuti diskusi dari pemaparan Pak Andri nanti ya anak-anak. Salawat dan salam kalau kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang pertama, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu ya, anak-anak dan juga bapak ibu mungkin belum kenal dengan saya. Tentunya kalau Pak Andri sudah setiap saat mungkin karena saya mendampingi beliau. Perkenalkan, nama saya Neti Nurhayati. Kebetulan saya diamanahkan ya sebagai pengajar praktik namanya di pendidikan guru penggerak ini untuk mendampingi Pak Andri di kegiatan guru penggerak angkatan 8 Bapak Ibu. Nah kemudian tempat tugas saya kebetulan saya juga diamanati sebagai kepala sekolah dari SDN Cirambutan yang ada di Desa Taman Jaya, Kecamatan Cimas. Nah, mungkin cukup ya itu untuk perkenalan Bapak Ibu. Nah selanjutnya masuk yang mungkin tidak membangga kemampuan yang ingin dicapai, yaitu murid ini
memiliki kemampuan kolaboratif gitu ya. Karena memang zaman sekarang tidak bisa kita hidup sendiri gitu ya, masing-masing sukses sendiri. Yang namanya sukses abad-abad sekarang ke depannya tidak bisa sendiri. Yang namanya sukses pasti harus bersama orang lain. Iya. Ya. Jadi tidak mungkin bisa sukses sendiri. Kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, anak-anakku sekalian, sebelum dilanjutkan ke diskusi ini, pertama saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran, hanya Allah yang akan membalasnya atas kebesaran, kerelaan, dan ketersediaan waktunya untuk menghadiri kegiatan pendampingan individu ini. Mudah-mudahan ini sebagai nilai ibadah untuk kita semua, nilai ibadah, amalan solehah wa solehun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak, tadi oleh Ibu Pepe telah disampaikan bahwa kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan sebelumnya. Alhamdulillah saya dari mulai tanggal 10 Mei telah mengikuti orientasi pralokakarya sampai dengan hari ini 10 Juli. Saya gitu ya, bahwa Bung Karno itu yang pertama bahwa Indonesia itu pengen merdeka, dan yang selanjutnya karena kecintaannya Bung Karno terhadap Indonesia, maka dia apa istilahnya karena kecintaannya terhadap Indonesia, dia berusaha apapun untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Dia lanjut. Pak, bisa dulu. Bisa dulu. Oke. Bebas ya, bebas. Kalau sepengetahuan saya tadi, mungkin Bung Karno ingin lebih maju mungkinnya Indonesia yang pertama. Yang kedua mungkin melihat dari tadi ada teriakan anak-anak ataupun melihat tadi ada sinar dari mata anak-anak, mungkin ini Indonesia itu bersinar gitu melalui kita sebagai warga negara Indonesia gitu. Jadi salah satunya itu mengajak kita untuk lebih baik lagi, lebih maju lagi. Nah, itu dia tujuannya tadi yang disebutkan ya merdeka itu ya. Itu mungkin ya. Mantap. Ya, luar biasa. Pak Ika, bagaimana pendapatnya setelah tadi menyimak isi dari puisinya? Kalau menurut saya itu jadi sesuai dengan bineka tunggal ika ya, berbeda tentang jadi meskipun berbeda suku, agama dan lain-lain, hak sebagai Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya boleh berpendapat ya. Semua pendapat Ibu Bapak itu betul, benar. Juga boleh berpendapat. Kalau pendapat saya tadi kita tonton dari awal, ada potensi, ada sumber daya yang disebutkan dalam isi pidato Bung Karno itu. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan goalnya itu, tujuannya itu apa tadi? Ingin merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan singkat, saya adalah salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Cimas. Setelah mengikuti kegiatan diskusi
perubahan yang dilakukan oleh Pak Andri pada waktu hari kemarin. Kesannya adalah sangat menarik dan sangat berinspirasi gitu untuk pengembangan atau kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di SMA Negeri 1 Cimas. Satu kata dari saya sebagai rekan kerjanya adalah tetap semangat dan terus melanjutkan apa-apa yang baik demi kemajuan pendidikan Indonesia. Semangat Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.